Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar fisika. Kali ini Miss akan bahas tentang eh, kelajuan dan kecepatan pada gerak benda. Ya, bisa kita lihat, kita ikuti bersama. Kelajuan dan kecepatan. Ya, apa sih kelajuan itu? Ya, kita lihat. Kelajuan merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Ya, kemarin kita sudah belajar ya, beda jarak dengan perpindahan. Nah, sekarang kita masuk ke kelajuan. Jadi kelajuan itu merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Ya. Kemudian besaran. Nah, kelajuan merupakan besaran skalar. Ya, nilainya juga selalu positif sehingga tidak peduli arahnya kemana. Mau ke utara, selatan, timur, barat, kanan, kiri, kelajuan tetap dihitung. Ya, jadi berdasarkan jarak kalau kelajuan menghitungnya. Ya, nah, alat untuk mengukur kelajuan disebut dengan speedometer. Nah, ya, jadi untuk speedometer tahu ya? Ya, yang ada di motor atau mobil kita mau bisa lihat kecepatannya atau kelajuannya berapa ya, berapa kilometer per jam. Nah, itu pakai itu namanya speedometer. Ya. Nah, kecepatan. Ya. Apa sih kecepatan itu? Kecepatan merupakan cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Jadi kalau kecepatan berdasarkan dari perpindahan, bukan jaraknya, gitu ya. Kalau kelajuan berdasarkan jarak, kalau kecepatan perubahan kedudukan atau perpindahannya terhadap waktu. Nah, kecepatan masuk ke dalam besaran vektor sehingga dia memiliki arah. Ya, dan alat untuk mengukur kecepatan disebut velocitometer ya. Nah, rumus kelajuan dan kecepatan. Ya, kamu bisa lihat kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu ya. V kelajuan itu V velocity ya. Kecepatan juga velocity V pakai simbolnya sama ya, kelajuan. Jarak kalau kelajuan pakai jarak, kalau kecepatan pakai perpindahan. Nah, perhatikan waktu bedanya. Waktu tempuh T ya, S dibagi T. Ini juga kalau ini perpindahan itu delta S. Ya, delta S itu posisi akhir dikurang posisi awal gitu ya, perpindahan benda. Masih ingat ya pertemuan yang lalu? Nah, waktunya sama pakai T ya. Kelajuan rata-rata V ada tanda di atas ya. Ini sama dengan S per T sama ya. Nah, kita lihat V itu adalah laju rata-rata, S-nya itu jarak total yang ditempuh, ya, dan T adalah waktu tempuh yang diperlukan. Nah, V di sini sama ya. Ini interval waktunya, ya. Jadi berapa lama dia berpindah, gitu ya. Ini seberapa jauh dia berpindah. Ini untuk menghitung kecepatan. Oke ya. Nanti kita lihat lebih jelasnya di contoh soal. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Seorang atlet berlari selama 60 detik dan menempuh jarak 60 meter. Ia kemudian berbalik arah dan menempuh jarak 20 meter selama 20 detik. Kelajuan dan kecepatan atlet tersebut secara urut adalah kita lihat kelajuannya. Kita terus diketahuinya dulu. Dari diketahuinya, waktu tempuh pertama T1 adalah 60 detik. Ya 60 detik. Kemudian jarak tempuhnya yang pertama adalah S1-nya 60 meter. Ya. Kemudian ia berbalik arah. Ya, dan menempuh jarak 20 meter. Berarti ini waktunya juga ya. Nah, jarak tempuhnya kedua 20 meter, waktu tempuhnya 20 detik. Nah, sekarang kelajuannya berapa? Gimana kelajuannya? Kelajuannya tinggal iya, ditambah aja. Cari ini kok kelajuan, maaf. Kita cari jaraknya.
Pertama kalau mencari kelajuan itu harus ada jarak kan? Jaraknya berapa? Ini waktu tempuhnya. Nah, jaraknya tinggal ditambah aja ya. Waktu tempuhnya juga sama, tinggal ditambah aja waktunya. Ya, karena dia memakan waktu kan pertama 60 detik, kemudian yang kedua 20 detik, jadi 80 detik. Jarak tempuhnya juga 60 meter tambah 20 meter sama dengan 80 meter. Jadi perpindahannya adalah perpindahannya 60 ditambah 20 kalau mencari perpindahan untuk mencari kecepatan ya. Nah, baru kita bisa menghitung kelajuan. Kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Ya, jarak dibagi waktu, jaraknya tadi 80, waktunya 80 juga, jadi 1 meter per detik untuk kelajuan. Ya. Nah, kalau untuk menghitung kecepatan berarti perpindahan atau selisih jarak dibagi dengan selisih waktunya gitu ya. Selisih waktu kan 60 kurang 24 maaf. Selisih waktu tetap ya, waktu tempuhnya 60 tambah 20 80. Ya ini hanya untuk selisih jarak aja. 60 kurang 20 sampai dengan 40. Ini tinggal 40 dibagi 80 sama dengan setengah meter per detik ya. Seperti itu beda kelajuan dengan kecepatan. Nah, contoh soal berikutnya ya. Kita mulai baca grafik ya. Berdasarkan grafik di samping, kecepatan rata-rata benda adalah jika jarak tempuh pertama S1 itu 5 meter. Ya, jadi kalau grafik seperti ini yang mendatar ini tulisan T dalam kurung S berarti menunjukkan iya waktu satuannya sekon atau detik ya. Nah, ini yang vertikal huruf S dalam kurung M berarti S itu iya jarak ya. S itu jarak dalam satuan meter ya. Nah, kita lihat ini S1-nya dalam 5 meter. Nah, ini lihat ke atas ya. Berarti satuannya meter, berarti ini 5 meter. Ya, ini 10 meter. Kalau ini 2 skon, betul. Ini 6 skon, iya. Ya. Nah, sekarang kita lihat jarak tempuh pertama 5 meter. Ya, jarak tempuh kedua 10 meter. Ya, jadi dari sini ke sini 5 meter. Waktu tempuh pertama ya, dari sini ke sini juga 5 meter ya. Waktu tempuh pertama 2 detik. Waktu tempuh kedua 2 ke 6 itu iya 4 detik. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, menghitung rata-rata kecepatan V1. Jadi kita menghitung ini dulu nih. Kecepatan V1 dari 0 sampai ke 5 meter dalam waktu 2 detik. Ya, benda bergerak sejauh 5 meter. Kecepatannya berapa? Nah, kita hitung S per T. Berarti S-nya dari sini ke sini 5. Ya, waktunya 2. Berarti 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Jadi kecepatan dari 0 sini sampai ke setengah sini adalah 2,5. Ya, karena bentuk grafiknya berbeda dengan yang ke atas. Ya, yang ke arah 10 meter. Selanjutnya, kita menghitung rata-rata yang ini. Gitu, ya. Miss tulis sebentar. Ya, jadi ini adalah V1, ini adalah V2 gitu ya. V1-nya ya seperti yang ini 2,5. V2-nya juga tinggal S2 dibagi T. S2 itu jarak yang kedua dari sini ke sini ya. Dari 5 ke 10 itu kan 5. Ya, 2 ke 6 itu kan 4, berarti 5 dibagi 4. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita baru bisa menghitung kecepatan rata-rata. Ya, menghitung kecepatan rata-rata. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah punya V1, sudah punya V2, baru kita bisa menghitung.
ya, V1 tambah V2 dibagi 2. Jadi rumusnya tulis sedikit di sini, berarti kecepatan rata-rata bisa juga rumusnya. Kalau sudah dikasih tahu masing-masing kecepatannya ya, dibagi 2 gitu. Ya. Nah, ini rumus ini masuk ke sini. V1 2,5, V2-nya 1,25, kemudian dibagi 2. Seperti itu. Ya. Bisa menghitungnya ya? Ini coba bisa bantu sedikit di sini. Kalau sudah, ini kan 2,5 dibagi ditambah 1,25, 3,75 bagi 2. Kalau kamu menghitungnya bingung, ya, 3,75 itu sama dengan berapa sih? 375 dibagi 100 gitu ya. Ini udah tinggal 3,75 dibagi 100 dibagi 2/1. Atau kalau kamu, maaf, ini udah nggak pakai koma ya. Bentar. Berarti 375/100 dikali 1/2. Tinggal kamu bagi aja. Ya, dibagi 200. Sederhanakan sama-sama dibagi 25. 375 bagi 25, 18. 18 ini berapa? Kok 18, maaf. 15. Maaf, 15. Ya. Ini 15, ini 8. Udah sama dengan segini hasilnya. Gitu ya. Nah, berikut ini latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan ya. Pahami soalnya baik-baik. Ya, kalau masih nggak ngerti boleh nanya, WA Miss aja. Oke ya, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa paling lambat jam 3 dikumpulkan di LS ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.